Di masa depan, berlari bagi orang miskin ilegal. Seorang pria sadar dan langsung berhenti, tapi sudah terlambat. Ponselnya memberitahu ia melanggar. Saat ia menengadah, drone polisi sudah di depannya. Setelah identitas dikonfirmasi, drone mengeluarkan borgol perak dan memerintahkannya memakainya dalam 5 detik. Xiao Shui sempat mencoba menipu, tapi sistem langsung tahu ia berbohong dari ekspresi dan nada bicara. Melihat tersangka masih bicara, drone mengeluarkan tongkat listrik untuk menangkap paksa. Tak ada pilihan, Xiao Shui pun patuh mengenakan borgol dan mengikuti drone ke penjara. Penjara itu tidak dijaga siapapun. Xiao Shui meletakkan barang pribadinya ke kotak, lalu menerima pakaian tahanan dari ban berjalan. Ia mengganti pakaian, mengikuti petunjuk sistem ke sel, dan pintu sel tertutup. Layar besar memperkenalkan layanan penjara, tapi Xiao Shui hanya ingin tahu kapan bisa keluar. Beberapa profil pengacara muncul di layar, dan ia memilih yang nilainya paling tinggi. Namun, menyewa pengacara butuh 10.000 yuan, uang yang tidak ia punya, jadi ia memilih pembela umum gratis. Komputer memprediksi kemungkinan ia dinyatakan bersalah 89%, dengan hukuman 45 hingga 47 tahun. Penjajah kaki 5 itu mencoba membela diri, tapi lawan menyarankan mengaku bersalah agar hukuman berkurang 5 hingga 7 tahun. Xiao Shui hampir pingsan. Segalanya seolah memaksanya untuk mengaku dan menuntut untuk berbicara dengan orang ini. Bing, please, human being. Apakah Anda ingin menelepon? Ya. Siapa ingin kamu panggil? Dia ingin menghubungi kantor polisi setempat, dan syarat ketentuan muncul di layar untuk ditandatangani. Xiao Shui tidak membacanya sebelum mengklik setuju. Panggilan cepat tersambung, tapi sistem tetap bilang dia akan dialihkan ke operator manusia dan harus menunggu. Xiao Shui menunggu lama sebelum dibangunkan notifikasi dan panggilan terputus oleh sistem. Layar menunjukkan saldo rekeningnya habis. Ternyata, panggilan telepon tadi berbayar, 3 yuan per menit. Xiao Shui marah, menyebut ini penipuan biaya, tapi sistem menampilkan syarat dan ketentuan yang baru saja dia setujui, tertulis aturan 3 yuan per menit. Xiao Shui hampir gila karena marah. Dia terus mengeluh di sel, tapi sistem tidak menggubris. Setelah lelah memaki, dia berbaring istirahat. Sistem bertanya, apakah dia ingin mematikan lampu? Ternyata itu juga berbayar. Xiao Shui tetap dikurung. Keesokan harinya sistem memperkenalkan layanan sel penjara, mengatakan di penjara bisa bekerja dan mendapat gaji. Xiao Shui memilih pekerjaan tangan. Dia menerima kotak dan mengikuti petunjuk belajar merajut sweater. Dia punya banyak waktu, setiap selesai merajut 1 sweater dan mengirimkannya, saldonya bertambah beberapa mao. Ini memberinya sedikit harapan, dan dia mencoba merajut model lebih rumit. Makanan yang dia makan tiap hari juga dipotong dari gajinya. Xiao Shui terus bekerja tanpa henti, uang di akunnya perlahan bertambah. Hari ini, akhirnya dia menabung 5 yuan. Xiao Shui ingin menelepon keluar, kali ini memilih ibunya. Telepon tersambung, dan dia ingin segera menyampaikan hal penting. Namun ibunya mulai cerewet. Melihat pulsa berkurang, Xiao Shui buru-buru memotong pembicaraan dan bilang dia di penjara dan butuh bantuan. Saat itu, ayahnya juga mendekat ke layar, ikut bertanya apa yang terjadi. Sekarang, pulsanya hanya tersisa 2 yuan. Xiao Shui bilang dia terjebak di sana, bahkan butuh 10.000 yuan untuk sewa pengacara, berharap orang tuanya bisa membantunya kali ini. Kalau tidak, seumur hidupnya tidak akan bisa keluar. Tiba-tiba, telepon diputus sistem, saldonya habis, dan robot kecil muncul lagi menanyakan apakah dia memilih mengaku bersalah. Xiao Shui berteriak marah, tapi setelah tenang dia tetap merajut sweater. Suatu hari, saat hendak makan, drone datang mengingatkan waktu sidang dan menanyakan apakah dia mengaku bersalah. Jika mengaku sukarela, hukumannya bisa dikurangi 5-7 tahun. Xiao Shui putus asa, tampaknya dia tidak bisa lolos. Sistem memintanya konfirmasi lagi, menanyakan apakah dia benar-benar mengaku bersalah. Aku menyapa orang yang bersalah dengan tatapan. Saya berpura-pura bersalah. Saya berpura-pura bersalah. Saya berpura-pura bersalah. Berarti Anda bertanggung jawab atas tindakan Anda dan siap menghadapi konsekuensi tindakan tersebut. Apakah Anda mengerti? Katakannya untuk mengonfirmasi bahwa Anda bersalah, Ratu.